Assalamualaikum Pak Olik. Waalaikumsalam, Mas Dres. Ya, Sehat Mas. Alhamdulillah. Sehat terus Mas Olik. Masuk terus nih. Oh ya, masuk terus kita. Betul. Kita tidak ada WFH. Ada, cuman dituntut suruh ngomando kebersihan, kebersihan keamanan sekolah ya mau tak mau. Iya. Kan udah jadi TU sekarang. Iya, sekarang kan udah eselon 4 ya. Iya. Naik dikit. Sebetulnya di atas kepala sekolah itu. Aduh. Iya, tapi ya tahu nih ikut gerombolan gak katanya mau ada itu. Mau ada mutasi ya. Iya, mutasi dan promosi ya. Iya. Mudah-mudahan masuk lah. Amin. Dukungan Mas Des lah penting. Iyalah, ya kan gitu. Mungkin nanti saya suruh kita adain acara dengan Bu Nahdiana aja nih. Harusnya diundang Bu Nahdiana ini dalam diskusi kita. Jadi mungkin besok kan saya di TVRI itu di membahas yang sama topiknya gitu loh. Ya. Pagi jam 6.30 dengan Komisi 10. Malah bagus untuk pemanasan. Iya, ini pemanasan warming up ini. Pas banget gitu. Iya, ini pas banget dengan topik yang sama kan. Iya. Gitu. Memang lagi gurih ini topik ini. Iya, lagi gurih. Soalnya kalau untuk sekolah negeri ya memang kayaknya pembelajaran online-nya agak kurang maksimal saya lihat. Ya, negeri aja kurang maksimal, apalagi yang swasta yang di bawah. Di bawah gitu kan. Iya gitu. Lebih parah lagi. Gitu. Ya, lillahi ta'ala lah. Di TVRI jam berapa Mas Des? Besok pagi 6.30. Pagi? Iya pagi, 6.30 pagi. Oh berarti dari sekolah saya langsung monitor aja ya. Iya monitor aja. Diskusinya sama lah topiknya. Kira-kira yang kita mau bahas hari ini. Iya. Ya Mbak Yusni ya. Yusna ini ya. Iya Pak. Iya. Suara saya jelas ya Pak ya? Oh jelas. Kita kan dalam frekuensi yang sama kalau bahasa Rocky Gerung. Musuh masa depan yang gemilang. Iya betul. Kan untuk bisa mendapatkan masa depan yang gemilang memang harus susah-susah. Harus mengalami pandemi gitu ya. Iya kayak gitu. Iya harus. Ini nanti akan ada lompatan hidup setelah. Allah. Setelah kita merasakan ya. Kan banyak generasi yang nggak merasakan seperti sekarang, ya kan? Betul. Kita bersyukur, kita masuk dalam generasi yang merasakan hidup di masa pandemi. Tadinya kan kita hanya nonton film aja tuh, ya kan? Itu. Iya. Fenomena baru saya alami selama dari lahir sampai usia 53 tahun ini baru. Iya. Baru ada suasana begini belajar. Iya. Oh Mas Holik 53 tahun sekarang ya? Iya, 53. Iya, lahir 67 berarti ya? Betul. Iya. Beda 2 tahun. Masih muda. 69 saya. Ya kita udah kepala 5 lah, udah semua ini ya. Kecuali Mbak Yus ya, masih muda ya. Kita ini udah generasi Mas Awalil kita ini, generasi. Iya kan? Iya. Jadi generasi di bawah kita harus di atas kita dong, ya kan gitu? Iya, harus semangatnya harus melebihi.
Iya, kalau generasi kita melahirkan Mas Anies gitu kan, Iya. itu yang bisa jadi gubernur DKI, bisa jadi presiden ke depannya kan gitu. Nah generasi di bawahnya ini harus siap-siap memang. Iya, emang harus disiapin. Kalau nggak disiapin ya nggak ada tatanan baru. Iya, Pak Khalid ini harus eselon 2 nanti ini, ya kan? Insya Allah. Iya, harus eselon 2 masa? Masa ya kan lagi berkuasa nggak bisa sampai eselon 2 ya kan? Di dekat banyak orang gitu ya. Iyalah. Orang-orang semua begitu soalnya ya kan gitu. Aduh. Kan dari barisan ini kan yang di dinas pendidikan cuma Mas Holik sama Malik ya kan? Iya. Malik pun udah pindah kelurahan dia. Iya, Malik pindah kelurahan. Itu tinggal Mas Holik saja. Itu. Ada sebenarnya, cuma nanti saya bagus, lumayan. Perlu diorbitan juga masih muda. Iya, coba dikoordinasi Mas Holik. Jadi nanti biar saya hubungi orangnya. Dia sekarang Wakasek di SMA 34. Oh, Kas 34. Di Pondok Labu. Iya. Dia iya, lagi menunggu ini penugasan. Oh. Udah lulus tes cakep. Oh, udah lulus tes kepala sekolah ya? Iya. Jadi tinggal nunggu. Nanti kita coba kita pandu dia. Konsep-konsepnya juga beberapa kali dalam satu forum itu. Ya Mas. Dia dulu HMI mana? Jakarta. Jakarta. Banyak Mas nanti sebenarnya kalau kita mulai terjun, mulai mendata ulang itu banyak. Karena kemarin kan seolah-olah kan kita nggak persiapan gitu kan. Iya, betul. Iya. Sekarang sudah harus ini makan tantangannya real di depan mata kayak mau perang beneran gitu. Iya. Itu. Jadi perang lah istilahnya. Kesempatan itu kan nggak datang 2 kali soalnya. Peluang itu juga nggak banyak gitu loh. Iya. Jadi kita harus bisa memaksimalkan peluang-peluang yang ada gitu. Oke. Mbak Yus bisa dimulai Mbak Yus biar. Iya Pak, baik Pak. Mohon maaf ya Pak Sudais, saya kira. Ya. Ya karena udah pukul 4.14 ya, 4.14. Jadi kita langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak Ibu peserta mimbar virtual Parisan Doko pada sore hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia tentunya. Saya Yus akan memandu acara mimbar virtual kali ini selama 1,5 jam ke depan. Di sini telah hadir 2 narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Sutrisno Muslimin MSI. Beliau adalah Dr. Sutrisno Muslimin MSI. Beliau adalah Ketua Pelaksana Harian YBKSP Bakti Mulia. YBKSP itu apa ya Pak? Yayasan Kerjasama. Oh iya. Dan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Abdul Khalid MPD. Beliau adalah guru dan juga praktisi pendidikan. Selamat sore untuk Bapak Sutrisno dan Bapak Abdul Khalid. Salam kenal. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum acara dimulai, saya coba untuk ini ya, mengkontekstualisasi sebenarnya latar belakang dari topik yang akan kita bahas hari ini itu apa sih? Jadi topik yang akan kita bahas hari ini lagi hangat-hangatnya ya, yaitu menyongsong pembelajaran tatap muka 2021 bertepatan dengan Hari Guru Nasional Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, Mendikbud mengeluarkan kebijakan baru terkait proses belajar mengajar di masa pandemi. Mendikbud mengizinkan anak sekolah untuk belajar tatap muka yang rencananya itu berlaku pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 atau mulai Januari tahun depan. Di Hari Guru Nasional ini kita akan menjawab bersama apa aja sih yang harus disiapkan sekolah dalam proses belajar masa pandemi, karena
Yang kita tahu tentu saja nggak mudah ya kalau untuk belajar tatap muka, sementara jumlah kasus pandemi di Indonesia tuh masih makin lama makin meningkat gitu kan. Padahal tugas kita tuh adalah menurunkan kurva. Nah itu apakah itu membahayakan bagi anak-anak, dan sebenarnya pemerintah itu harusnya seperti apa, sekolah, guru, dan orang tua itu harusnya seperti apa. Nah langsung saja saya akan persilahkan terlebih dahulu nih kepada Bapak Sutrisno untuk menyampaikan materi pada mimbar virtual hari ini. Bahasa Inggris nih, udah sholatnya. Ya, nanti setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bapak Abdul Khalid selama 20 menit juga. Setelah itu masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu kalau ada hal yang mau ditanyakan, nanti nggak perlu nunggu sesi tanya jawab, yang langsung aja bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat yang tersedia. Langsung aja saya persilahkan Bapak Sutrisno untuk memaparkan materinya. Silakan Pak. Masih di mute, Pak. Sudah jelas ya suaranya? Sudah. Oke. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kesehatan hari ini merupakan nilai yang sangat tinggi ya. Saya setiap hari sekarang selalu berupaya bagaimana selalu bisa bertahan di tengah pandemi ini dengan dengan aktivitas yang tinggi gitu ya. Dan saya mengapresiasi acara ini karena saya selain sebagai komisaris di Pasar Jaya, saya adalah praktisi pendidikan. Saya mengelola sekolah di Pondok Indah, namanya Sekolah Bakti Mulia 400 dari TK sampai SMA. Dan tema yang dibahas sore ini memang sangat aktual ya, karena terkait dengan persoalan-persoalan yang saya hadapi gitu. Walaupun terus terang sebagai pengelola sekolah swasta, saya justru di tengah pandemi sekolah saya tumbuh gitu. Justru sekolah yang saya kelola justru berkembang gitu, baik dari sisi jumlah siswa ataupun dari sisi keuangan gitu. Jadi saya sampaikan Pak Khalid, ternyata di tengah pandemi ini kan banyak efisiensi gitu. Iya, banyak efisiensi. Iya, jadi justru tahun lalu saya tidak mampu membayar bonus satu kali gaji. Justru tahun ini saya mampu bayar 1 kali gaji gitu, karena banyak efisiensi yang dilakukan, listrik turun gitu loh ya. Saya nggak harus membayar transportasi guru gitu ya. Itu jadi justru ya sebetulnya pandemi ini tinggal bagaimana orang bisa mensiasati. Jadi kita bisa survive atau tidak survive sebetulnya tinggal bagaimana para pemimpinnya di situ itu mampu untuk mengelola keadaan sekarang ini gitu loh. Jadi justru saya sudah menerima siswa baru, Pak Khalid. Jadi siswa baru sudah kita terima, dan kalau kita head to head dengan bulan November di tahun yang berbeda ya, di tahun lalu justru kita tumbuh 30% gitu siswa barunya gitu. Kenapa demikian? Karena pelayanan yang kita lakukan. Jadi pembelajaran online yang memuaskan itu menyebabkan kepuasan gitu. Makanya saya bilang sama Pak Khalid tadi, ada dari SMP 11 pindah ke sekolah saya gitu. Kenapa? Karena di SMP negeri ini banyak asal goblek juga guru ngajarnya gitu. Kalau saya kan sekolah swasta gitu, jadi harus guru yang nggak prepare ya saya nggak kasih ngajar kan begitu. Betul. Ya, karena apa? Karena kasihan muridnya. Justru kan dalam kondisi seperti sekarang, guru itu jauh lebih well prepared. Dia nggak bisa mengajar seenaknya. Dia harus mengajar dengan persiapan yang bagus. Dia harus bikin presentasi yang hebat, kan seperti itu. Nah, soal kebijakan pemerintah yang rencananya pada bulan Januari ini akan membolehkan ya
sekolah tatap muka dengan prinsip yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan gitu. Menurut saya ini juga langkah bagus karena apa? Karena kita tahu ada ketidakmerataan, Pak Khalid. Jadi antara sekolah yang satu, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, ini kan ada perbedaan yang luar biasa gitu. Mungkin kalau kita di Jakarta dengan Pak Gubernur, Pak Anies menyiapkan wifi gratis di mana-mana gitu, sehingga memudahkan siswa untuk mengikuti pembelajaran online. Tapi kan di daerah-daerah lain yang sulit terhadap wifi gitu. Misalnya guru saya memang saya subsidi khusus untuk wifi ini. Jadi setiap guru di rumahnya kita pasangin wifi gitu supaya dia unlimited, tidak dikejar-kejar kuota gitu ya. Ketika ngajar tiba-tiba hilang gitu loh ya. Seperti itu. Jadi kita bikin sebaik-baiknya karena ini servis. Karena bagi saya memang pendidikan itu adalah bisnis jasa gitu. Jadi ketika jasanya yang diberikan baik gitu ya, nanti akan mendapatkan hasil yang baik. Dari prinsip yang pertama kesehatan dan keselamatan itu memang harus menjadi prioritas. Jadi kita harus paham betul bahwa kesehatan dan keselamatan itu nomor satu. Makanya kalau memang sekolah ya pemerintah daerah tidak siap untuk menjamin atau betul-betul melihat bahwa kesehatan dan keselamatan itu tidak bisa ditangani dengan baik, maka sebaiknya sekolah tidak melakukan pembelajaran tatap muka karena kita tahu bahwa resiko penularan COVID-19 ini luar biasa. Jakarta tingkat penularannya masih di atas 10%, Pak Khalid. Jadi artinya apa? Artinya memang ini harus menjadi pertimbangan. Yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikosoial. Memang ironis nih di negara kita gitu. Jadi ketika kita dilarang sekolah, dilarang maulidan gitu. Tapi di sisi lain bioskop boleh dibuka gitu loh. Mal-mal boleh dibuka. Kan ironis. Jadi kayak anak saya nih di Pondok Indah, Pak Khalid. Dia memang nggak ke sekolah, tapi dia ke mall kan gitu. Dia nongkrong gitu. Padahal kan kita tahu bahwa sekolah itu ya mungkin kalau kita bisa survei sekolah-sekolah kelas menengah gitu ya, kan semuanya sudah menggunakan standar COVID gitu. Jadi kan mereka tidak lagi duduk berdua, mereka itu kan duduk sendiri sekolah itu. Satu gitu. bangku. Iya, satu bangku. Dia tuh ada jarak antara satu dengan yang lain gitu. Tempat pencuci tangan dan lain-lain kan sudah disiapkan. Artinya apa? Kapasitasnya juga kecil ya. Ya, jadi dari situ maka saya melihatnya begini, memang kita harus akui ketika anak itu tidak sekolah, Pak Khalid, maka mereka praktis tidak melakukan interaksi sosial, gitu. Jadi justru jujur saja nih, kita ini worry nih yang punya anak yang generasi milenial sekarang, ya. Setiap saat anak-anak kita tuh pegang HP sekarang, kan gitu. Itu loh. Dan itulah yang saya nih sebagai praktisi pendidikan, salah satu kenapa saya tertarik walaupun sekolah saya ini dari sisi kondisi hari ini lebih baik ya, gitu. Tapi saya worry ngelihat anak-anak sekarang tiap saat yang dipegang adalah handphone gitu. Dan jangan salah bahwa ketika pembelajaran dilakukan ya banyak yang mematikan video gitu ya, banyak yang mematikan audio kan seperti itu. Dan itu kemudian apa yang terjadi, dia aktivitas yang lain, dia kan bisa punya handphone lebih dari satu, dia bisa main game gitu, dia bisa sambil nonton TV kan seperti itu gitu. Walaupun kalau di sekolah saya Pak Khalid, mereka itu memang harus pakai pakaian seragam, dia duduk rapi gitu, di absen gitu ya, duha you live gitu ya, seperti itu gitu. Jadi ini sebetulnya yang menjadi kekhawatiran saya, kenapa saya juga agak setuju kalau memang tempat-tempat wisata, tempat mall gitu ya, kemudian bioskop dibuka, maka sekolah sebetulnya ya yang lebih baik gitu ya, yang lebih produktif gitu. Kenapa tidak? Kan seperti itu. Tetapi harus ada beberapa pertimbangan di pemerintah gitu loh. Jadi ada faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka. Yang pertama tingkat rasio penyebaran COVID. Jadi kalau kayak sekolah saya kan tidak zonasi nih Pak Khalid.
Ya. Jadi siswanya itu bisa berasal dari beberapa kecamatan gitu. Bahkan lintas wilayah, artinya ada yang dari Jaksel, ada yang dari Jakarta Timur gitu kan, ada yang dari Jakarta Pusat, ada juga yang dari Jawa Barat kan begitu. Gitu loh. Sehingga kan nggak bisa kita, misalnya kecamatannya hijau, tapi kan kecamatan murid yang lain itu ya berbeda gitu loh. Jadi ini tingkat resiko penyebaran COVID-nya harus dipertimbangkan. Kedua, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi itu juga harus dipertimbangkan. Yang ketiga, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa. Jadi memang saya sudah membuat skenario pembelajaran tatap muka gitu loh. Jadi skenarionya adalah yang pertama dari sisi kurikulum, ya. Saya setuju dengan gagasan Mas Nadiem dengan Merdeka Belajarnya gitu, justru tepat di tengah COVID ini. Di tengah COVID ini sesungguhnya sekolah-sekolah punya otonomi untuk menentukan kurikulum, gitu loh. Gitu. Kan sekarang ini tidak lagi ada ujian nasional, tidak ada lagi UN gitu ya, sehingga kemudian ujiannya dilakukan di sekolah masing-masing. Kalau saya memang sudah membuat tim untuk merumuskan sekolah saya kalau mereka tamat SMA standarnya seperti apa, SMP seperti apa, SD seperti apa. Jadi ini memang kesempatan. Jadi jangan sampai ketika menteri kita sudah mendeklarasikan Merdeka Belajar gitu ya, justru kita sekarang masih menunggu-nunggu gitu, Pak Khalid, terkait dengan ini nanti seperti apa. Jadi kalau saya membuat skenario bahwa mereka cukup belajar kalau nanti Januari dibuka, mereka cukup belajar 4 jam misalnya di sekolah seperti itu. Mereka tanpa ada istirahat di sekolah, kantin tidak dibuka seperti itu gitu ya. Mereka datang diantar orang tuanya masing-masing ke sekolah seperti itu. Jadi skenario itu sudah kita buat. Terus juga soal hari. Jadi kita nggak akan melaksanakan pendidikan 5 hari, mungkin kita akan laksanakan 3 hari seperti itu. Senin, Selasa, Rabu misalnya seperti itu. Dari jam 7.30 sampai jam 11.30 seperti itu. Jadi inilah adalah skenario-skenario yang kita buat dan ini sesuai dengan apa yang digariskan oleh Mas Menteri. Tentang apa? Tentang Merdeka Belajar. Tentang apa? Tentang guru penggerak. Jadi sekarang sebetulnya dilihat betul tentang bagaimana kepeloporan guru masing-masing di dalam menghadapi situasi seperti sekarang. Yang pasti Mas Menteri kan sudah menggariskan bahwa pembelajaran berbasis pada kompetensi yang prasyarat dan esensial. Jadi yang dimaksud dengan prasyarat itu adalah kompetensi yang terkait dengan kompetensi lanjutan siswa itu studi kan seperti itu. Kalau dia kelas 1 SD maka dia harus betul-betul menguasai kompetensi yang nantinya dia akan masuk di kelas 2 SD kan begitu. Jadi ini sebetulnya yang harus disiapkan. Nah, selanjutnya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan hanya diperbolehkan ya jika yang pertama ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan. Jadi sudah barang tentu ini berbeda-beda antar sekolah ya. Toiletnya bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, kemudian disinfektan. Mungkin kan sekarang semua sekolah-sekolah di negeri maupun di swasta sudah disiapkan itu ya. Yang kedua, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi untuk bisa membuka itu maka sekolah ya harus mempunyai akses, apakah dengan puskesmas gitu ya. Kalau sekolah saya kan terhubung dengan rumah sakit Pondok Indah, sehingga kalau ada apa-apa dia langsung terkoneksi, begitu Pak Khalid. Yang ketiga, kesiapan menerapkan wajib masker. Jadi saya kira sekarang kalau di Jakarta nih ya sudah terbudaya, orang tidak ada yang keluar tanpa masker. Saya kira Pak Khalid sekarang lebih ingat maskernya daripada yang lain gitu ya, ya kan? Lebih ingat ini gitu ya daripada yang lain gitu ya. Jadi saya kira ini budaya bagus loh, Mas Khalid. Jadi negara maju seperti Jepang sebetulnya bukan hanya karena pandemi dia pakai masker. Udah kayak seperti HP.
Udah kayak seperti HP gitu. Iya. Bahkan sekarang kita sudah mengeluarkan budget khusus tiap bulan, ya kan? Iya. Alhamdulillah sekarang Indomaret, Alfamart itu ada sasetan masker, ya kan gitu ya. Tapi saya berbicara hari ini penting nih, saya ingatkan kepada teman-teman sekalian. Pakailah masker medis gitu ya. Karena apa? Karena di rut saya, di rut Pasar Jaya itu dia pakai masker kain, ya. Dan walaupun dia nggak pernah lepas masker, tapi dia kena COVID, gitu loh. Dan kena COVID-nya parah, itu loh. Jadi saya ingatkan nih, masker ini sekarang sudah harus jadi habit, sudah harus jadi kebiasaan, sudah harus jadi budaya, gitu. Dan itu karena kita nanti guru, karena kita pengelola lembaga pendidikan, maka itu harus betul-betul tertanam di murid kita. Dimanapun dia harus selalu memakai masker. Yang keempat, memiliki termogan. Jadi memang kalau kita ke balai kota kan tinggal kita lihatkan muka saja sudah tahu bahwa berapa kita temperaturnya, kan seperti itu. Kita kan sekolah nggak mungkin lah punya alat secanggih itu Pak Khalid. Minimal ada alat tembak lah, ya kan gitu ya. Walaupun saya juga nggak yakin gitu ya. Ternyata jujur saja loh, sampai hari ini tuh ada nggak sih hubungannya itu dengan apa? Ternyata orang suhunya normal tetap kena juga gitu. Gitu ya. Jadi itu kritikan saya lah ya. Yang kelima, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan. Jadi artinya begini. Kalau saya sekarang ini sudah merepit semua guru saya gitu, semua tenaga kependidikan saya gitu, dan ketika yang reaktif saya langsung swab. Sekarang kan alhamdulillah swab itu sudah murah ya, sudah 900.000 gitu ya. Jadi artinya itu kita harus mapping tuh. Jadi bahkan kalau sekolah-sekolah boarding ini saya sampaikan, kalau ada sekolah boarding di Parung itu dia mewajibkan swab kepada siswanya gitu. Jadi siswanya swab, gurunya swab supaya apa? Supaya aman. Ya, karena apa? Karena di dalam interaksi pembelajaran itu kemudian jauh lebih jauh lebih tenang lah. Yang kedua, tidak memiliki akses transportasi yang aman. Jadi begini, jadi memang kalau transportasinya tidak aman nih Pak Khalid, misalnya naik angkot, naik apa gitu yang ini yang nggak berbahaya sebetulnya. Jadi dia datang dari kerumunan gitu, tiba-tiba di dalamnya ada yang terkena COVID gitu, kan otomatis dia OTG sebetulnya seperti itu. Gitu. Inilah yang worry sebetulnya. Jadi kondisi seperti ini sebetulnya juga yang harus dipertimbangkan soal transportasi ya. Yang keenam, mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua. Jadi misalnya di saya namanya EPCOM ya. Jadi memang nanti kalau dibuka di bulan Januari ya sudah barang tentu saya akan berkomunikasi dengan forum komunikasi orang tua dalam rangka apa? Dalam rangka agar mereka juga tenang melepas anaknya sekolah di sekolah kita, kan seperti itu. Karena apa? Karena sebetulnya tanggung jawab kesehatan dan keselamatan itu yang terutama adalah tanggung jawab orang tua. Makanya ketika orang tua, kan lihat tahun lalu Pak Khalid, saya sampaikan dan teman-teman sekalian, banyak orang yang cancel, banyak orang yang nunda sekolah masuk TK dan SD gara-gara COVID. Gitu. Makanya hampir sekolah swasta TK dan SD siswanya menurun. Gitu, hampir semua. Kenapa? Karena banyak orang yang nunda sekolah. Karena apa? Karena orang lebih memikirkan kesehatan dan keselamatan. Dan itu semua yang utama adalah dari orang tua. Kan seperti itu. Jadi dari situlah maka saya melihat kalaulah besok Januari ya dibuka pembelajaran tatap muka ya, saya sebetulnya secara pribadi saya senang gitu. Karena kita juga punya anak ya. Rata-rata kita semua punya anak 3 segala macam kan di rumah itu ya kita lihatlah kejenuhan anak-anak. Yang kedua, saya berharap agar sebelum bulan Januari ini pemerintah akan semakin memperketat dalam rangka menurunkan penularan COVID. Jadi kalau bisa PSBB diperketat lagi sebelum bulan Januari sehingga dan tidak ada libur lagi Pak Khalid. Jadi jujur saja loh. Angka di Jakarta tinggi ya, yang sekarang tinggi itu bukan karena kerumunan kemarin sebetulnya. Karena kerumunan kemarin, iya, kerumunan kemarin efeknya itu 14 hari. Baru kemudian
muncul tuh angka kenaikan gitu loh. Ya. Ini adalah efek daripada liburan. Oleh sebab itu saya setuju pemerintah Jokowi sudah membatasi liburan di tahun baru besok gitu. Jadi kalau Januari itu dibuka, saya inginnya adalah bahwa kondisi penanganan COVID ya grafiknya itu sudah grafik menurun. Gitu loh. Sudah menurun. Jangan pada saat grafik naik gitu ya, kita kemudian masuk sekolah. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi dari saya pada sore hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Sudah. Oke, maaf tadi di mute. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak Sutrisno. Jadi yang saya tangkap tadi itu adalah Bapak ini ya Pak ya, setuju ya Pak ya dengan belajar tatap muka tadi ya Pak ya, dengan pertimbangan karena anak-anak itu kalau belajar di rumah yang ada mereka main gadget gitu kan, dan kalau misalnya belajar yang ada videonya dimatiin gitu kan. Dan terus yang kedua anak-anak jenuh gitu. Yang paling kalau misalnya nanti belajar tatap muka memang akan dilaksanakan Januari, itu pemerintah harus semakin memperketat PSBB sehingga pada Januari nanti si pandemi ini tuh kurvanya sudah menurun gitu ya Pak ya. Ya kita langsung aja ke Pak Abdul Khalid. Silahkan Pak Abdul Khalid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Trisno yang saya hormati, moderator yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam mimbar yang mulia. Insya Allah. Memang ini topik yang menarik belakangan ini selain demo Habib Rizik. Ya. Terkait dengan menyongsong pembelajaran, ya, menyongsong era baru pembelajaran, menyongsong pembelajaran tatap muka. Ini fenomena, Pak Tris. Kemarin saya baru ketemu teman yang kebetulan kepala sekolah, itu ngomong sama saya. Waduh, saya udah lama sekali nih kangen nih gitu dengan anak-anak ini. Jadi rasa kangen. Jadi dorongan untuk pembelajaran tatap muka itu salah satunya dilandasi oleh rasa kangen kepingin mengajar, itu salah satu sekolah itu. Yang kedua adalah dari orang tua. Memang orang tua berkepentingan, mungkin orang tua sudah jenuh ya Mas Tus ya, sudah 9 bulan. Kemampuannya ya mohon maaf, kadang-kadang kan orang tua, tidak semua orang tua pintar matematika gitu kan. Disuruh dikasih tugas matematika sama gurunya. Orang tuanya yang sewot. Itu terjadi. Mungkin kalau Mas Tus pintar matematika aman. Pintar bahasa Inggris aman. Tapi bagi orang tua yang bahkan ada yang nggak sempat karena bekerja seharian, bahkan ya berpendapat, lah gimana saya keseharian bekerja suruh ngajarin sekolah gitu ya itu. Apalagi orang tua yang model seperti ini. Ini fenomena. Pada prinsipnya, kalau suasananya seperti ini tidak pasti, ini kan ketidakpastian. Ya. Kalau di dalam fisika itu ada istilah Mas Tri, saya kebetulan fisika itu ada yang namanya rumus Einstein, rumus Planck. Tapi ada namanya ketidakpastian Heisenberg gitu. Itu. Jadi memang yang orang-orang yang esak-esak itu langsung orang sains itu ada sesuatu yang tidak bisa kita duga, yang tidak pasti. Nah, ini juga berlaku dalam dunia sosial. Jika segalanya tidak terpenuhi untuk menyongsong pembelajaran tatap muka, menurut saya sebaiknya dipending. Kenapa? Karena kalau kita lihat, kita evaluasi nih Pak ya, dari kebetulan saya akan berinteraksi langsung. Kalau Mas Tus mungkin saya lihat, saya nilai sekolahnya bagus banget, udah siap-siap banget gitu. Untuk di sekolah negeri, mohon maaf ini, kayaknya
antara buka tutup itu masih ragu-ragu ya, masih ragu-ragu. Ditandai sampai sekarang ini belum ada rapat-rapat atau persiapan tentang bagaimana teknis untuk menyongsong pembelajaran tatap muka. Di pembicaraan ayah itu belum serius seperti itu, nggak seperti Mas itu udah detail banget itu, tinggal ready gitu. Di negeri itu ya masih inilah, masih nggak jelas gitu, masih ketakutan karena memang kita kan institusi sekolah negeri ya, jadi semuanya di bawah komando dinas pendidikan. Kalau perintahnya buka ya buka kan gitu. Nah, dinas pendidikan bergantung sama gubernur, kalau gubernur nggak boleh buka ya nggak boleh buka, itu kan semua pemat bergantung gitu kan. Gubernurnya Gubernur Pak Khalid. Nah, tetapi ini kita lihat evaluasi PJJ ya. Evaluasi PJJ bagi sekolah, salah satu sekolah yang saya pegang ini, memang untuk pembelajaran jarak jauh yang atau istilahnya daring itu memang sudah banyak evaluasi. Salah satunya adalah masalah kehadiran, masalah kehadiran siswa. Tidak hadir karena pertama, karena sekolah kami itu sekolah negeri yang KJP-nya aja sudah 70%, Mas Tris. KJP-nya, KJP plusnya. Jadi yang 30% itu yang ini, itu bisa bayangin tingkat seberapa tingkat kemampuan ekonomi orang tua. Jadi setelah kita rapat beberapa kali, dengan adanya masukan dari guru, banyak siswa tidak hadir, kemudian nilai UTS-nya di bawah standar, dan seterusnya. Apalagi ini mau PAS, persiapan PAS juga banyak masalah. Itu pertama disebabkan karena tidak ada internet atau jaringan. Ini masalah yang pertama itu, tidak ada internet. Mungkin karena tidak ada HP. Yang kedua tidak bisa beli pulsa. Ini. Ada HP-nya, tapi nggak bisa beli pulsa. Ini kendala di negeri ya, yang umumnya Mas. Kalau BM400 mah udah nggak bisa dibicarakan, udah jelas itu. Terus HP tidak support. Terus ketiduran, rasa malas belajar. Jadi karena lama, ya tadi mungkin disetel itunya, pembelajaran daringnya, tapi disetel itu, tapi background-nya gambar mati, orangnya aksi sendiri lah itu. Sehingga sampai berpikir mendingan main game daripada belajar gitu kan. Ini faktanya seperti itu. Terus disebutkan peran orang tua dalam pengawasan persiapan belajar kurang maksimal. Jadi kan ya tadi yang saya katakan tadi, banyak orang tua yang katakanlah mungkin lulus SMA atau mungkin lulus SMP yang kalau nyuruh anak belajar ya belajar. Padahal belajar itu perlu pendampingan gitu kan. Walaupun belajar daring, tetapi kan tetap harus ada pendampingan supaya anak itu tidak beralih, fokusnya tidak beralih ke main game atau main yang lain. Ini sebagaimana kekhawatiran Mas tadi memang betul terjadi, Mas. Jadi istri saya juga kadang-kadang uring-uringan terhadap anak sendiri. Kebetulan anak saya masih ada yang SD kelas 6. Jadi ya itu seperti itu sama. Jadi untuk memulai belajar itu memang berat banget. Harus disiap-siapin, laptopnya harus siap dibukain, nanti baru anaknya ya setengah ini. Ini faktanya, itu evaluasi. Kemudian ditemukan juga dalam satu keluarga itu mungkin punya beberapa anak yang sekolah itu hanya memiliki satu HP. Inilah kondisi-kondisi PJJ yang menyebabkan PJJ itu bagi sebagian sekolah, mungkin sebagian besar sekolah negeri katakanlah begitu, bagi sekolah-sekolah swasta atau sekolah yang bagus itu nggak bermasalah, justru rating yang naik seperti Mas Trisno kan, justru malah untung gitu ya, kan aneh itu. Orang lain rugi malah Mas Trisno untung gitu kan. Kan berkah berarti namanya. Berkah dengan kepemimpinan Mas Trisno gitu ya. Nah, yang kedua Mas, terkait dengan ini ya, bahwa evaluasi PJJ ini memang kan sehingga ini tadi sampai anak itu dalam satu
dalam waktu 3 bulan itu sampai alfa sampai 40 hari, bayangin. Itu sama aja kan nggak pernah masuk. Sementara kalau di Indonesia susah. Itulah faktanya bahwa memang ini karena ini budaya baru bagi orang-orang yang terbiasa dengan budaya lama yang budaya bukan teknologi tinggi yang mungkin itu menjadi masalah gitu. Maunya ya sekolah itu ya bahkan mungkin orang tua lebih aman kalau anaknya sekolah di sekolah karena ada gurunya yang ngawasi di sekolah ya. Orang sering mengatakan wah sekolah sebagai tempat penitipan anak ini jadinya seperti ini kan. Karena dia lebih nyaman kalau anaknya sekolah daripada yang di luar. Kemudian dari sisi nilai, jadi evaluasi PJJ ya, dan nilai UTS ya katakanlah ini yang sudah itu dalam bahasa sekolah itu target kurikulum atau kualitas belajar itu di bawah standar. Secara nasional kita kan standarnya 75% ya atau setara dengan nilai 75. Apabila sekolah-sekolah itu menentukan KKM yang 75 itu banyak yang nggak tercapai. Karena bagaimana tercapai kalau anak itu nggak pernah belajar karena ya tadi itu mau mulai belajar tuh ogah-ogahan sehingga otomatis yang belajar saja mungkin kurang apalagi yang tidak belajar. Kemudian ada juga anak yang memang ya itu tadi ada beberapa pelajaran yang memang tidak bisa terselesaikan masalahnya kalau tidak bertemu secara fisik. Contohnya misalnya pelajaran-pelajaran yang susah seperti fisika, matematika itu kan nggak bisa sekedar menjelaskan rumus-rumus, tapi kan perlu tatap muka, perlu bertanya bagaimana caranya, perlu caranya menghitung bagaimana dan seterusnya. Jadi itulah evaluasi bagaimana PJJ itu ternyata memang bermasalah. Cuman kendalanya memang bagi kita jika kita tidak menomorsatukan keselamatan buat apa gitu. Contoh misalnya, kalau suasana seperti itu tidak ada jaminan bahwa pembelajaran itu bisa selamat, katakanlah begitu, karena ini masih dalam kondisi pandemi. Kalau menurut saya sih, selama ini masih bisa dijalankan belajar walaupun nilai capital gain-nya atau nilainya kecil itu tidak masalah kalau bisa itu. Karena apa? Yang terpenting adalah masalah keselamatan. Nah, pemerintah sama-sama dari pemerintah pusat, pemerintah itu kan kalau pemerintah daerah, Pemda DKI katakanlah tidak pendidikan memang kalau Mbak Anies saya yakin selama memang masih ditemukan pandemi virus 19 ya sebaiknya stop karena masih ada cara lagi tadi yaitu dengan menggunakan belajar daring itu. Ada terkait dengan persiapan ya walaupun misalnya andaikan nanti memang Januari memang sudah harus dimulai ready, memang ada beberapa ketentuan atau beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Memang dalam ketentuan itu bahwa sekolah itu bisa dibuka memang harus satuan pendidikan mengajukan Mas Dis, mengajukan ke dinas bahwa sekolah ini memang kan tadi kan terkait kita tidak boleh hanya melihat bahwa sekolah bahwa zona ini aman, zona sekolah ini berada pada zona hijau katakanlah. Tapi siswa kita kan berasal dari bermacam-macam zona. Yang tadi Mas Tis katakan kalau memang ada salah satu siswa yang dari zona merah kan kita khawatir juga. Jadi kekhawatiran itu juga ini. Tapi sekolah ini karena kalau sifatnya instruksional, kalau memang sekolah diperintahkan untuk dibuka, kita dari pihak sekolah memang harus meminta kepada dinas untuk membuka. Kemudian yang kedua selain meminta dibuka harus terlebih dahulu ada persetujuan dari komite sekolah dan persetujuan dari orang tua siswa. Ini yang kemarin disebutkan. Jadi semua orang tua siswa harus membuat surat pernyataan di atas materai menyetujui kalau sekolah ini dibuka dan tentu ada ketentuannya seperti itu. Ini jadi memang tidak semudah
seperti membalingkan tangan memang karena ini suasananya yang lumayan mengerikan. Dan yang terakhir saya sampaikan bahwa ada beberapa tip ini bagaimana kesiapan sekolah saya katakanlah begitu. Ya sebagaimana Mas tadi siapkan, sekolah itu sudah nyiapin termogan pas hadir, menyiapkan tempat cuci tangan, bahkan udah menyiapkan masker dan seterusnya. Untuk jaga-jaga. Kemudian kita juga sudah di bidang kurikulum sudah membuat namanya belajar dengan kapasitas 50%, bagaimana kalau kapasitas 50%, kemudian membuat jadwal dengan mengurangi durasi waktu, dan seterusnya. Itu semua sudah kita persiapkan. Tapi ada pesan yang menarik, khusus untuk pembelajaran, katakanlah, jika sekolah itu yang perlu diwaspadai adalah sekolah-sekolah yang SD, TK itu. Kalau SMP, SMA itu mungkin bisa kita kasih tahu. Tapi kalau anak SD atau TK yang masih kecil-kecil itu kan kita lihat tuh kadang-kadang maskernya itu kan bagus-bagus. Kekhawatirannya adalah tukeran masker. Kepengin nyoba anak SD itu kan makan aja kadang-kadang berbagi, digigit gentian gitu. Cobain dong cuman masakan lama ini, masakan ini ya. Kalau lihat temennya pakai masker baru atau masker bagus, kemungkinan pengen pinjam masker itu yang namanya asal. Apa mungkin seorang guru tuh ngawasi terus melotot 24 jam atau apa selama ini melototin anak SD dalam memakai masker, kan nggak mungkin. Jadi memang khawatirnya di situ. Jadi yang kalau menjaga jarak jelas susah juga kalau anak-anak sudah berkumpul. Jadi memang aturan protokol kesehatan ini bisa jalan menurut saya bagi orang dewasa. Bagi anak-anak yang tingkat tanggung jawabnya kurang, menurut saya juga akan berkurang. Itulah mungkin beberapa yang perlu hal yang saya sampaikan. Pada prinsipnya kalau sekolah mau dibuka, contohnya gini, Mas Tris, kebetulan saya punya anak yang masih sekolah di sini dan anak yang di pondok gitu Mas, di pondok Gontor gitu ya. Itu habis Lebaran dua anak saya itu sudah berangkat Mas, sudah berangkat ke pondok. Tadinya saya khawatirnya gini, bagaimana jadinya kalau nanti di pondok itu yang siswanya ribuan, di kota itu kan sampai 7 ribuan, kalau satu kena itu kan hukumnya kan semua harus tutup gitu kan. Bagaimana tanggung jawab Pak Kiai, saya khawatir situ. Khawatir juga mau melepas anak saya waktu itu. Tetapi dengan keyakinan Pak Kiai yang luar biasa, kemudian saya membaca tulisan dari dokter siapa itu, justru di pondok itu bagus seperti di lockdown. Gitu. Jadi kalau di pondok itu memang pada saat kita mau ke pondok, ini berbeda ya kalau di pondok. Jadi anak saya sudah, tapi ini pas liburan nggak boleh pulang, tapi tetap di sana. Itu memang untuk berangkat ke sana memang kita pakai rapid test gitu. Rapid test ya, walaupun waktu itu rapid test rapid test semua dikontrol. Begitu sudah masuk pondok, tidak ada yang bisa keluar. Tidak yang keluar. Benar-benar. Kemudian, nah yang perlu diwaspadai adalah guru-gurunya. Guru-gurunya yang sering berinteraksi, kan ada juga guru-guru yang ustadz-ustadz yang muda yang masih di situ, ada juga ustadz yang sepuh yang ceramah kemana. Nah ini. Nah, kemudian kalau di pondok itu, mereka kan memang timnya bagus gitu ya. Jadi kalau ada begini, kalau ada begini, tugas A ini, tugas B, tugas C, semua bagus. Itu bagus. Tapi bagi kita sekolah istilah kan, pondok itu menerapkan sistem manajemen tertutup. Kalau kita kan terbuka, ya kan? Kita ini kan terbuka, jadi siswa kita bisa mondar-mandir ke sana kemari dan seterusnya. Inilah masalahnya. Jadi ya itulah faktornya. Kalau memang dibuka ya kita siap memang. Saya juga perlu hati-hati lagi nih Mas. Saya kira itu saja mungkin terkait dengan bagaimana menyongsong belajar tatap muka ya. Kita Januari kan masih lama gitu, masih 1 bulan lagi atau 40 hari lagi. Saya kira
nanti dari hari ke hari, dari hitungan menit ke menit akan terjadi ya perubahan. Mudah-mudahan siapa tahu pandemi ini bisa segera berlalu ya, alhamdulillah banget gitu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wah, ini diskusinya menarik sekali ya. Jadi yang satu tadi Pak Sutisno dia mendukung pembelajaran tatap muka, sementara Pak Hulid malah menolak nih. Walaupun PJJ bermasalah ya Pak, tapi karena yang terpenting adalah keselamatan gitu. Mungkin ada dari teman-teman Bapak atau Ibu itu yang apa Bapak Ibu peserta mimbar virtual mungkin ada pertanyaan. Mungkin bisa langsung atau tanggapan juga bisa langsung disampaikan. Silakan, saya beri waktu untuk tanya jawab. Sambil menunggu kali ya, Pak. Kemarin kan dari Kemdikbud itu mengeluarkan ada beberapa persyaratan tuh. Nah, dari persyaratan yang dikeluarkan oleh Kemdikbud itu ada nggak sih Pak mungkin syarat yang perlu ditambahkan lagi gitu? Ya, pertama sih ya saya mengomentari dari Pak Hulid tadi. Jadi kalau saya setuju kenapa tatap muka itu perlu dilakukan di bulan Januari supaya pemerintah juga bekerja serius gitu. Pemerintah bekerja serius dan kita ini warga masyarakat juga semakin serius karena kita berharap kan ini masih ada waktu 2 bulan gitu. 2 bulan ini kerja serius sehingga kemudian COVID itu bisa dikendalikan kan begitu. Sehingga pada saat di tatap muka itu sudah masuk ke trennya itu sudah menurun, bahkan tingkat penularannya itu sudah di bawah 2 kan gitu seperti itu. Jadi kembali kan dulu kita pernah tingkat penularannya itu sudah 1 bahkan di bawah 1 kan seperti itu. Itu loh. Jadi jangan salah, dulu DKI Jakarta itu sudah sempat menyentuh angka itu gitu. Makanya kemudian dibuatlah PSBB transisi. Tapi kemudian PSBB transisi ini seperti kehilangan kendali ketika kemudian mencoba-coba buka ini kan seperti itu gitu. Nah oleh sebab itu kalau ada pertanyaannya perlu nggak ada persyaratan tambahan? Menurut saya persyaratannya sih sudah sangat lengkap ya yang disampaikan oleh misalnya di persyaratan satuan pendidikan misalnya itu kan ada saya lihat itu ada 6 persyaratan gitu ya. Kemudian di pemerintah daerah itu juga pemerintah itu ada berapa? Saya hitung itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 11 persyaratan untuk pemerintah daerah bisa membolehkan dibukanya sekolah gitu. Memang ada kritik loh Mbak Yus bahwa kenapa sih Mas Menteri melempar ke daerah gitu. Kenapa kemudian Mas Menteri tidak confident untuk menyatakan bahwa pemerintah pusat ya kita buka sekolah kan seperti itu. Tapi menurut saya ini gagasan yang konsisten yang dilakukan oleh Pak Menteri. Kenapa? Karena sejak awal dia mengatakan gagasan Merdeka Belajar gitu. Sekolah penggerak, guru penggerak gitu. Maka sebetulnya otonomi sekarang sudah ada bukan hanya di daerah-daerah tapi sudah sampai ke sekolah gitu. Oleh sebab itu maka memang kesiapan setiap satuan pendidikan, kesiapan setiap sekolah gitu ya, itu sebetulnya yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau saya nih Mbak Yus, ya memang sudah antisipasi betul. Ya, ketika Mas Nadiem terus terang saya undang juga Pak almarhum waktu itu Pak Sekda ke sekolah saya. Waktu kita diskusi soal Merdeka Belajar, kita kan nggak pernah membayangkan pada saat itu bahwa akan terjadi pandemi. Pandemi itu mempercepat, ya, mengakselerasi gagasan Merdeka Belajar sebetulnya, mengakselerasi otonomi sekolah gitu. Jadi saya sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Kholik tadi dengan gaji-gaji besar di PNS di DKI, menurut saya
Itu apa ya? Saya worry juga gitu mendengar penjelasannya seperti itu kan gitu. Guru-guru DKI itu kan lebih gede dari gaji guru-guru saya gitu. Jadi artinya apa gitu loh. Ini Bu Yus harus tahu nih, guru-guru di DKI gajinya itu sudah di atas 15 juta loh. Gitu loh. Kalau dia nggak bisa memberikan pembelajaran online menarik gitu ya, dengan alasan muridnya kurang ini gitu ya, padahal KJP sudah dikasih, bahkan wifi gratis sudah disiapkan gitu. Jadi sebetulnya harusnya ya DKI sangat siap, kalau menurut saya gitu Pak Ulita, harusnya DKI itu sangat siap. Dan persyaratan yang ditanyakan oleh Bu Yus itu, kalau saya memang lebih melihat mencermati perkembangan 2 bulan terakhir nanti gitu. Persyaratannya itu. Kalau masih seperti sekarang ya Pak Holid, kalau masih seperti sekarang saya worry gitu. Kalau masih seperti sekarang saya worry. Masih di atas 10% gitu ya. Di mana satu orang bisa menularkan 10 orang gitu ya. Kan begitu rumusnya. Jadi itu jangan. Tunggu sampai pada bagaimana tingkat penularannya itu turun sampai di atas 2 gitu. Baru kita agak sedikit ini. Kalau sekarang DKI rata-rata masih 1.000 sekian, gitu ya. Nasional sekarang masih 4.000. Yang meninggal jangan salah loh, sudah di atas 15.000 kita itu. Dan yang positif kita sudah di atas 500.000. Kita ini kan selalu mengagung-agungkan kalau tingkat yang meninggal lebih rendah dari angka dunia misalnya, kan seperti itu, gitu ya. Tingkat yang sembuh lebih tinggi rata-ratanya daripada angka dunia. Tapi kenyataan hari ini masih tinggi. Tapi saya begini, Pak Uli, cara berpikir saya adalah kenapa Mas Nadiem dan kementerian yang lain kemudian setuju untuk membuka sekolah Januari. Saya berharap 2 bulan ini bekerja serius ya untuk menurunkan COVID. Kalau toh mau karena apa? Kan sekarang seperti Pak Uli cerita, kondisi pembelajaran sudah sangat tidak efektif. Data yang dikasih oleh kementerian, kalau pembelajaran WFH ini dilanjutkan, kan seram gitu. Pemerataan kesenjangan pendidikan semakin tinggi gitu ya. Kemudian anak-anak yang putus sekolah semakin tinggi, kan seperti itu. Jadi itu adalah data-data yang diberikan oleh pemerintah yang akhirnya kenapa kemudian sekolah ini harus dibuka seperti itu. Jadi begitu Bu Yus. Jadi saya melihatnya adalah bahwa ini satu kondisi yang disampaikan oleh pemerintah dalam rangka bagaimana kemudian pemerintah jauh lebih sigap dan kita nih sebagai orang tua gitu ya semakin menjaga betul-betul bagaimana supaya tidak tertular COVID gitu ya. Kalau lagi liburan nggak perlu liburan seperti itu, harus jaga jarak dan lain-lain sehingga kemudian angka penularannya sudah turun drastis ya, sehingga kemudian anak-anak kita bisa sekolah. Yang dikhawatirkan oleh Pak Holid, kalau anak SD tukaran masker ya dan lain-lain ya, di situ memang gurunya harus dikasih pelajaran manajemen kelas kan gitu. Jadi bagaimana dia memanage kelasnya masing-masing. Sekarang itu ada CCTV, dia harus monitor dan lain-lain ya. Jadi memang kalau di swasta ini menarik ya, ini adalah era kompetisi bebas. Jadi kalau kau bisa, memang begini, ini saya lihat yang ikut banyak guru-guru nih, saya melihatnya adalah sekolah-sekolah sekuler justru banyak drop sekarang. Sekolah sekuler ya Pak Ulid. Artinya sekolah internasional yang tidak mengedepankan agama gitu ya, itu agak drop. Kenapa? Orang tuanya nggak mau bayaran. Kenapa? Karena kan pembelajarannya online. Walaupun bayar dia paling mau 30%. Tapi di sekolah yang ada agamanya, gurunya nggak begitu. Orang tuanya nggak begitu. Dia harus bayaran. Kenapa? Kalau saya nggak bayaran, gurunya nggak gajian. Dia mikirin gurunya juga, kan begitu. Itu loh. Jadi alhamdulillah ya, saya ini sebagai pengelola sekolah Islam bersyukur. Memang saya kasih diskon 10%, gitu ya. Itu. Saya kasih diskon 10%, tapi gurunya kan WFH. Sehingga nggak perlu datang ke kantor, dia ngajar di rumahnya kita kasih wifi, kan gitu. Sehingga saya nggak bayar transport. Kan gitu ya. Jadi itu kan balance saja seperti itu. Ya. Itu Bu Yus yang saya tambahkan. Ya. Terima kasih Pak Tris. Mungkin langsung dari Pak Holid ada tanggapan Pak? Ya, analisa itu analisis sekarang. Jadi
analisis yang kalau lihat dari perkembangan COVID ini masih tinggi tingkat resikonya. Sementara saya lihat di masyarakat itu sudah sangat longgar sekali. Sangat longgar sekali. Di tempat tinggal saya, itu sekarang pada saat jamaah sholat itu yang pakai masker bisa dihitung pakai jari. Ya nggak nyampe 5 orang. Padahal 2 minggu, 3 minggu yang lalu masih banyak. Jadi sudah sangat longgar karena merasa masih aman. Oke lah kalau di komunitas garis itu sekitar rumah mungkin masih steril ya sehat. Bagaimana dengan orang yang perjalanan yang melakukan perjalanan melintasi daerah-daerah tertentu atau lintas daerah? Yang itu kan yang lintas daerah. Yang mana rawan gitu. Kalau prinsip saya ini, selama tidak ada jaminan, ya memang semuanya takdir Allah ya. Kalau kita mau berpikir ke sana ya memang hidup mati itu takdir. Tetapi kita kan diwajibkan untuk berusaha. Pandemi ini kalau kita nilai secara jauh, ulamanya itu kan para ahli kesehatan. Ya kan? Karena dia yang tahu bagaimana karakteristik sebuah virus dalam berkembang biak atau menular dari satu manusia ke manusia yang lain. Ya, itulah dokter. Jadi artinya, kalau pandangan saya pribadi, dokter adalah ulama, gitu loh. Karena dalam pengertian apa? Karena para dokter memang belum sepakat. Bahkan ada yang menganjurkan, oke, ada yang buka, tapi syaratnya sangat ketat. Ini. Jadi kalau nanti Januari kondisinya sama seperti ini, tidak ada perbaikan, bahkan masih naik turun, bukan cenderung turun, jadi penderitanya nambah, turun, masih fluktuatif gitu, maka menurut saya pribadi, ditunda, lebih baik daring dilanjutkan. Bukan berarti ini, karena ini kan suasana darurat. Tapi kalau ini sebagai pribadi ya, kalau sebagai, ya kita kan bawahan gitu, instruksi dinas. Ya kita itu bismillah. Ya mudah-mudahan selamat gitu. Itulah pembelaan saya terkait dengan jika nanti Januari kondisinya semakin menurun gitu, sebagaimana Pak Tris dikatakan jangan, ya antara 2-3% terus akan menurun terus grafiknya, oke lah kita. Tetapi tetap walaupun menurun itu kita tetap menerapkan prinsip 3M tadi kan, bagaimana menjaga jarak, memakai masker, sering mencuci tangan itu harus kita lakukan. Itu aja. Jadi sebenarnya ini sifatnya adalah kondisional, ya. Sifatnya kondisional, bukan karena alasan bagaimana guru. Ya memang guru harus kreatif sekarang. Ada beberapa guru master di sini yang ya maklum udah tua, mungkin ada gaptek gitu, tetapi ya di backup lah sama yang muda-muda yang pinter IT. Itu saja. Jadi ini masalah kondisi. Kalau kondisinya memungkinkan, oke, dibuka. Kalau kondisinya kurang ya sebaiknya kita harus bersabar menunggu sampai benar-benar dipastikan bahwa kondisinya sudah aman. Terima kasih. Cukup. Ya, terima kasih Pak Khalid. Ini ada dari Mbak Anastasia Wahyudi, dia mengomentarin pernyataan Pak Tris ya. Saya ingin menyanggah pertanyaan Pak Tris. Sebagai orang tua, saya tidak sependapat jika anak bermain gadget terus dan saat video call mereka sibuk sendiri dengan mematikan kamera. Pertama, saya sejak awal tidak memberikan HP ke anak sejak kecil. Alasannya karena belum waktunya. Jadi ketika waktunya ia belajar online, saya mendampingi. Setelah selesai belajar, saya ambil kembali HP tersebut. Kedua, saya mengajarkan ke anak dari awal, jangan berisik kalau guru mengajarkan, hargai. Pada intinya, Mbak Anastasia ini punya anak, di mana kalau misalnya belajar, ya dia selalu mengajarkan untuk menghargai. Jadi
nggak asik untuk ngomong sendiri gitu. Lalu untuk sekolah negeri nih, pertanyaannya apakah memang harus sip-sipan gitu kan? Bagaimana dengan sekolah yang kekurangan guru? Ya paham kalau anak jenuh, orang tua kepusingan dengan kondisi saat ini, tapi belum saatnya karena belum terlihat keseriusan pemerintah di sini. Karena beberapa waktu lalu masih ada orang yang misalnya ke minimarket tanpa masker, belum ada jaminan prokes dilakukan sepenuhnya gitu. Mungkin dari Pak Tris bisa langsung komentari. Ya, saya sih kalau ada orang tua seperti ini ya sangat bersyukur ya. Jadi orang tua betul-betul concern terhadap pendidikan anaknya gitu ya. Dan jangan salah, justru banyak orang tua yang sudah sangat baik memproteksi anaknya, tapi kemudian karena dalam kondisi pandemi, anak harus bersahabat dengan HP, anak harus terbiasa setiap hari berada di depan laptop, di depan HP gitu, akhirnya kemudian anak itu menjadi adiktif, menjadi ketagihan untuk terus menggunakan HP kan seperti itu. Tapi saya setuju memang untuk anak-anak yang masih di bawah umur, anak-anak SD itu memang harus didampingi oleh orang tuanya. Itulah yang kemudian menjadi keluhan besar orang tua di seluruh Indonesia. Jadi orang tua karena orang ibu-ibu terutama sekarang ini tidak bisa keluar gitu ya, tidak bisa appointment penting-penting di luar gitu. Karena apa? Karena dia harus mendampingi anaknya untuk PJJ kan seperti itu. Tapi kalau orang tua terus memproteksi seperti itu, memagari seperti itu adalah sebetulnya hal-hal yang baik ya. Walaupun kan kita nggak bisa menjaganya selamanya kan gitu. Oleh sebab itu yang paling penting kan kita bagaimana menanamkan nilai-nilai dasar, nilai-nilai kemandirian kepada anak-anak, bahwa ini adalah sesuatu yang harus dia hadapi gitu ya, untuk kemudian dia tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal yang destruktif kan seperti itu. Jadi saya melihatnya adalah bahwa anak memang mau tidak mau sekarang harus menggunakan teknologi karena apa? Karena itulah prasyarat untuk masuk di 4.0 kan seperti itu, sehingga dia kemudian terbiasa untuk mengakses itu. Tapi kita orang dewasa, kita guru, bagaimana kemudian mengarahkan mereka agar alat-alat teknologi itu digunakan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang konstruktif. Saya melihat bahwa kalau murid-murid saya di Sekolah Bakti Mulia 400 ya di SD itu memang saya lihat di foto-fotonya selalu didampingi oleh orang tuanya gitu untuk anak SD-nya. Bahkan anak SMP ini saya didampingi oleh kepala SMP saya juga. Saya lihat pada saat ada guru mengajar gitu ya, di sampingnya itu ada orang tuanya. Makanya guru itu nggak boleh sembarangan mengajar. Karena apa? Karena di sampingnya itu selalu ada orang tuanya. Itu adalah hal yang positif ketika apa? Ketika pandemi. Kalau bukan pandemi gitu ya, banyak orang tua yang abai terhadap pendidikan. Padahal orang tua adalah pendidik pertama dan utama, itu adalah orang tua, gitu loh. Itu. Jadi justru ini hikmah terbesar, Mbak Yus. Ya, saya berharap kebiasaan ini, budaya ini ya terus gitu. Bahkan kita tahu ya, setahu saya di negara-negara seperti Jepang misalnya, gitu loh ya, ketika anaknya kecil-kecil, ibunya itu praktis dia cuti. Gitu, dia nggak bekerja karena inilah kesempatan emas untuk mendampingi anaknya. Soal sip-sipan mungkin kalau di negeri ya, kalau yang sekelasnya di atas 30 orang gitu, di atas 35 orang bahkan 40 orang itu memang wajib dibuat sip. Karena apa? Karena untuk menghindari kerumunan gitu. Jadi kalau sekelas apalagi ukurannya tidak ideal gitu, kan peraturan PSBB itu kan harus 50% ya Pak Holid ya. Jadi otomatis itu harus dibuat bergantian. Tapi memang kalau di sekolah-sekolah yang seperti saya gitu kayak Al-Azhar dan lain-lain, sekolah itu memang sudah didesain kapasitasnya itu hanya untuk 25 orang. Artinya itu sudah 50% dari kapasitas yang biasa digunakan kan seperti itu. Gitu. Saya kira begitu Bu Yus. Tapi saya jadi penasaran nih Pak, kalau menurut Bapak nanti belajar tatap muka itu diberlakukan gitu Pak. Apakah blended learning itu tetap harus dilakukan Pak, atau ya udah ditiadakan aja gitu? Ya sebetulnya pembelajaran
dengan cara daring itu, ya itu kan sekarang sudah menjadi budaya gitu. Justru blended learning yang nanti akan tetap dijalankan. Jadi ada tetap belajar tatap muka gitu ya, tapi dalam season yang lain ya itu bisa dilakukan pembelajaran online. Sekarang belajar menjadi bebas tempat dan waktu. Kapan saja guru mau menggelar pembelajaran, dia bisa lakukan pembelajaran itu. Habis maghrib dia mau lakukan pembelajaran, dia bisa melakukan pembelajaran. Kemudian gagasan dari Mas Nadiem agar terjadi cross tenaga pengajar gitu ya, di mana guru SMA 8 bisa ngajar SMA 34 gitu, SMA 70 bisa ngajar di SMA 13, itu bisa terjadi sekarang gitu loh. Jadi sebetulnya sekarang ini ya, dan nanti ke depannya Mbak Yus itu bisa dilakukan gitu. Saya sudah perintahkan kepala-kepala sekolah saya untuk mengundang guru-guru hebat dari sekolah-sekolah hebat. Itu sekolah hebat itu bukan sekolah besar ya Pak Holid ya. Misalnya kayak sekolahnya sekolahnya Laskar Pelangi gitu. Diundang, dia bisa menggelar. Kemarin Maulid misalnya mengundang Shirley di tempat saya gitu ya, sebagai milenial yang hebat gitu ya. Dialah yang kasih Maulid kan begitu. Sekarang itu justru yang nanti akan jadi budaya Mbak Yus. Justru blended learning itu sebagai sebuah pilihan. Boleh jadi nanti sekolah itu cukup 3 hari gitu. Itu loh. Itu. Jadi kalau saya memang sudah mendesain nanti itu belajar itu cukup dari jam 7.30 sampai jam 11.30. Setelah itu mereka istirahat. Setelah itu dia masuk dalam pusat-pusat keberbakatan. Kenapa demikian? Karena saya ingin anak saya betul-betul bahagia belajar, dia bahagia mempelajari sesuatu yang dia inginkan. Seperti itu. Mungkin dari Pak Holid ada ini Pak? Ya, terkait HP ya. Iya. Saya pernah jadi guru dan pernah merasakan bagaimana dampak HP dalam pendidikan. Anda penonton. Pada saat di SMP itu saya itu sering merazia HP. Waktu HP boleh dibawa itu dirazia. Apa yang terjadi? HP anak-anak yang tersita itu anak SMP itu kebanyakan banyak konten pornonya. Itulah kekhawatirannya. Sehingga dengan razia HP yang sifatnya massal itu ditemukan sampai hampir 50 HP, karena kan tidak semuanya bawa HP kecuali orang itu yang itu diperiksa ada beberapa HP yang ada konten yang tidak pantas itu orang dewasa. Akhirnya apa yang terjadi? Saya rapat dengan tim manajemen sekolah itu untuk anak SMP ini HP dilarang. Karena pertama terjadi tidak hanya masalah konten, pada saat ada HP kan betul HP itu ada musik ya. Itu pada saat jam kosong atau jam istirahat itu anak-anak itu bukan istirahat berbaur dengan teman-temannya di bawah dan seterusnya, itu malah dia itu joget-joget gitu. Musik. Joget-joget artinya kebablasan gitu. Nendang-nendang bangku. Itu. Nah yang paling sebel bagi seorang guru, anak yang bawa HP itu apa? Di saat lagi mengajar itu ada WA masuk atau panggilan masuk. Itu yang bikin sebel. Nah yang bomnya itu tadi. Ternyata sebagian besar anak-anak itu di dalamnya HP-nya ada konten pornografinya. Sehingga HP untuk anak SMP, rata-rata di DKI, Pak. Untuk anak SMP itu HP dilarang, untuk DKI, SMP. Tapi untuk SMA, SMK itu boleh bawa HP, karena memang anak-anak SMA sudah mulai rasa tanggung jawabnya sudah ada. Jadi ini terkait HP. Ya, jadi ya monggo memang. Kita memang nggak boleh lepas anak itu. Ya mungkin pada saat kita lihat dia sedang main game dan seterusnya, tapi pada saat yang lain kita nggak tahu. Jadi memang pembatasan penggunaan HP apalagi anaknya masih kecil perlu.
Bagi anak-anak yang sudah bisa dipercaya, karakternya sudah bisa kita percaya, ya silahkan HP-nya. Itu. Nah, khusus saya ini mungkin tidak memahami. Justru saya, walaupun saya seorang guru, saya khawatir. Saya merasa tidak mampu membendung dampak dari teknologi informasi ini. Bukan berarti saya lepas tangan. Akhirnya saya khawatir juga. Akhirnya saya memilih pesantren sebagai tempat untuk penempaan anak saya, di mana di situ pesantren itu tidak boleh bawa HP. Tetapi yang saya kaget itu anak-anak saya bukan berarti apa, kok pengetahuan komputernya, pengetahuan tentang HP itu malah pintar-pintar gitu. Saya nggak ngerti itu. Jadi artinya gini, persoalan teknologi itu sebenarnya persoalan yang ya tambahan saja, tapi yang penting adalah bagaimana penggunaan teknologi itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau berlebihan tanpa kontrol itu yang berbahaya. Jadi itu saja mungkin yang terkait dengan HP ya. Ya saya kira sebagai orang tua semua udah paham lah bahwa HP sekarang udah menjadi, sebelum ada virus corona itu ada virus pelajaran namanya virus HP. Sekarang tambahin virus corona. Jadi virus seorang pelajar nomor 1 HP, nomor 2 televisi, nomor 3 mungkin mall. Nah sekarang virus corona. Jadi sudah luar biasa ini virus-virus yang menimpa anak-anak kita ini. Ya mudah-mudahan memang betul pemerintah pusat itu memang seolah-olah masih nggak yakin gitu. Jadi nggak mantep, nggak berani tanggung jawab. Ya kita tahu sendirilah yang menonjol aspek politiknya sama ekonomi, bukan aspek kesehatan yang ditangani. Coba kalau dari bulan Maret itu lockdown 2 minggu dijalankan, insya Allah sekarang itu bebas. Gitu. Itulah ini wilayah politik, ini gak enak gitu ya ngomongin. Jadi yang jelas kita ya bisa bagaimana kita bisa mempertahankan diri aja lah bagaimana kita ini sekarang. Itu aja Mbak, sekian. Oh ya, terima kasih Pak Khalid atas tanggapannya, juga Pak Tris. Kita masih punya waktu ya, sekitar berapa menit lagi, 12 menit lagi. Ini ada tanggapan dari, ini Bapak atau Ibu nih? Bapak Junianto kali ya. Sebenarnya yang paling penting sebagai Bapak itu Bapak. Oh, Bapak. Teman saya itu. Ya, Bapak. Ya, sebenarnya yang paling penting sebagai orang tua yang dilihat sebagai faktor utama melepas anak-anak ke sekolah adalah keseriusan pemerintah dari level atas sampai bawah dalam mensikapi pandemi COVID-19. Kalau pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menanganinya, tentunya orang tua juga akan percaya melepas anaknya ke sekolah. Tapi kalau kondisi masih new era seperti ini juga ragu-ragu. Hal itu juga ini ada tadi dari Pak Fandi Ismail, dia juga sama, dia private nih ke saya. Pro dan kontranya SKB ini tidak lepas dari kondisi penularan COVID-19 yang sampai saat ini tidak kunjung henti, bahkan kondisinya semakin memprihatinkan. Kalau berdasarkan pada data pemerintah, vaksin yang diharapkan menjadi jawaban atas pandemik ini pun tak kunjung ada kejelasan. Gitu. Jadi intinya mungkin karena keraguan masyarakat terhadap pembelajaran tatap muka ini karena memang dilihat dari pemerintah yang dinilai belum serius ya dalam menangani pandemi. Mungkin sebenarnya banyak orang yang sebenarnya sudah jenuh gitu kan, jenuh untuk belajar di rumah gitu. Sebenarnya mereka juga pengen belajar tatap muka, tapi ya itu tadi bahwa karena pemerintah masih belum serius gitu kan, kita lihat di luar orang juga banyak yang nggak pakai masker kayak gitu kan, jadi itu khawatir terhadap keselamatan anak-anak gitu. Nah mungkin ada tanggapan dari peserta, mungkin dari teman-teman semua, atau pertanyaan yang kita masih punya waktu soalnya. Silahkan. Atau dari Pak Khalid atau Pak Trisno mungkin ada tanggapan dari ini tadi yang pernyataan dari Pak Junianto dan Pak Afandi Ismail mungkin. Ya, memang ini agak sedikit politis ya. Jadi yang pasti begini, kita harus berhusnuzon sama pemerintah kita, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahwa memang ini adalah kondisi pandemi, kondisi di mana
sebelumnya tidak pernah mengantisipasi keadaan. Saya memang sempat podcast dengan Pak Sudirman Said soal ini, bahwa Pak Dirman bilang memang pada saat pandemi ini dibutuhkan pemimpin yang mumpuni memang ya. Pemimpin mumpuni itu ketika dia mampu melihat kondisi hari ini dan dia kemudian mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan situasi hari ini. Kan sekarang ini kita tahu bahwa Amerika dan Eropa kan parah sekali gitu. Bahkan sekarang Eropa itu sudah sudah melockdown yang kedua kan seperti itu. Amerika jauh lebih parah lagi kan seperti itu. Tapi di sisi lain negara-negara Asia seperti Jepang sekarang sudah normal Pak Khalid. Dia sudah mulai melakukan pembelajaran offline dari sekolah dasar sampai university kan seperti itu. Mahasiswa Indonesia kemudian sudah datang ke sana, sudah datang ke Jepang. Tapi hasil swab di Indonesia nggak dipercaya di Jepang gitu. Kenapa? Karena ternyata ketika dites di sana reaktif gitu. Itu loh. Jadi ini memang jujur ini juga kita nih sebagai praktisi pendidikan memang juga ini PR besar ya Pak Ulid ya. Kita ini di tengah pandemi ini banyak sekali justru perilaku-perilaku yang nggak sesuai gitu. Misalnya ya di pemerintah daerah ada orang nggak COVID di-COVID-kan seperti itu loh. Ada kasus hal-hal seperti itu. Justru ada orang yang mengambil keuntungan dalam kondisi seperti ini. Ini kan sebagai produk pendidikan sebetulnya Pak Ulid. Ketika kemudian pendidikan yang dijalankan, yang selama ini dilakukan, pendidikan karakter yang dilakukan itu enggak kemudian menghasilkan orang-orang yang punya karakter baik. Oleh sebab itu saya melihatnya adalah begini. Saya menganut mazhab optimisme bahwa saya optimis bahwa di bulan Januari nanti kalau pemerintah serius ingin masuk sekolah berarti dia serius menyiapkan segalanya gitu loh. Termasuk menyiapkan kondisi hari ini bagaimana supaya kurva COVID, penularan COVID itu kemudian menurun. Kurva kita kan sekarang aneh nih. Jadi naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, nggak jelas. Bahkan begini-begini kurvanya gitu. Kalau di negara lain kan jelas. Nih, naik, nanti turun tuh teh, gitu loh seperti itu. Nah kita itu nggak jelas. Jadi kemarin Jakarta misalnya 1.400, hari ini 1.005 misalnya. Jawa Tengah hari ini 400 sekian. Kemarin misalnya 300 gitu loh. Nggak jelas. Kenapa demikian? Karena kita ini bukan kayak Malaysia, Pak. Kalau di Malaysia itu diburu. Orang yang OTG itu diburu, dites gitu ya. Betul-betul di tracing, di treatment gitu ya. Seperti itu, dites. Jadi yang namanya tugas pemerintah itu kan 3T. Itu betul-betul dijalankan. Kalau kita sekarang, ini mau fair nih. Mau fair. Banyak orang yang COVID, yang nggak lapor, yang nggak tes swab, yang nggak rapid. Dan dibiarkan. Seperti itu. Gitu. Tapi lagi-lagi saya ingin katakan bahwa ketika pemerintah men-state seperti itu, ya saya berhusnuzon, tamatan YN saya ini, saya berhusnuzon bahwa bulan Januari besok pemerintah serius. Oke, makanya sekarang kan dipanggil-panggil tuh, Mas Anies dipanggil, Gubernur Jawa Barat dipanggil, nanti Gubernur Jawa Tengah dipanggil, panggil semua itu supaya serius. Supaya apa? Supaya bulan Januari sudah bisa dilakukan pembelajaran secara offline, ya. Oleh sebab itu maka pemerintah daerah harus betul-betul serius menangani COVID. Cuma anehnya memang presiden kita kayak juri sekarang. Dialah juri yang menentukan, oh ini harusnya kan kerjaan dia gitu, bukan dia malah menilai gubernur-gubernur. Ini adalah pekerjaan presiden sebetulnya. Karena ini bencana nasional, Bos. Ini bukan bencana daerah, ini bukan bencana DKI. Ini bukan bencana di Jawa Tengah gitu loh. Ini adalah bencana Indonesia di mana pemerintah pusat harus betul-betul serius bagaimana menangani COVID. Kalau memang mau PSBB serius. Gitu. Jakarta kalau mau di lockdown. Ya 14 hari oke, nggak kemana-mana. Tapi setelah itu tenang gitu loh. Seperti itu. Itu seperti itu. Saya kira itu, Bu Yus, makasih banyak. Tanggapannya Pak? Halo Pak Ulid. Ya, silakan Pak. Oh saya? Iya. Oke, terima kasih. Ini mungkin kata akhir ya. Iya. Dalam pertemuan ini.
memang untuk memasuki pembelajaran tatap muka itu, apalagi dalam pandemi seperti ini, memang kita harus benar-benar sabar dan teliti. Karena memang faktanya seperti itu. Kalau kita bicara secara politik atau fenomena politik, justru banyak yang beruntung, Mas, dengan adanya pandemi ini. Banyak orang yang naik bintang. Banyak orang yang naik bintang ini sekarang, gara-gara pandemi ini. Ya karena tadi, yang berani ini adalah naik bintang. Nah, yang saya lihat itu memang sebagaimana tadi pertanyaan Mas Junianto itu, memang terasa benar bahwa antara pusat dengan daerah, katakanlah begitu, yang terdekat dan dekat itu tidak sejalan, bahkan kadang-kadang itu beda-beda gitu. Inilah yang orang menyebabkan keraguan, dan itu transparan ditunjukkan di muka umum. Zaman sekarang kan orang belajar tidak hanya mendengarkan televisi resmi gitu kan, dari metode dan seterusnya, dari pembicaraan dan seterusnya. Sehingga orang bisa menilai bahwa ternyata memang antara pusat dengan daerah itu kurang sejalan, atau bahkan beda penanganan dan seterusnya. Atau mungkin sifatnya instruksional tapi kontrol ke bawahnya kurang dan seterusnya. Tidak saling kerjasama. Harusnya memang harus kolaborasi. Itu loh. Harusnya kolaborasi, tidak ada ketersinggungan. Oh, mentang-mentang pusat harus dihormati. Lah ini mentang-mentang pusat ini. Sementara daerah yang berani lawan ditekan dan seterusnya. Ini. Padahal kita nawainya sama. Kalau dalam rangka untuk menaikkan, untuk memulai pembelajaran tatap muka ini, ya harusnya mulai sekarang itu harus satu jalan tuh, harus bagaimana. Itu ini faktanya. Makanya orang masih diliputi oleh keraguan gitu. Karena memang secara fakta, secara jelas di kasat mata, lewat televisi, lewat medsos dan seterusnya, terjadi perbedaan penanganan dan seterusnya. Mungkin ya untuk kepentingan jangka panjang kita nggak tahu, atau ya mungkin bagi orang yang politikus ya pikirannya ya secara politik gitu, nggak mikirin. Kalau kita kan netral saja, kita ngurusi bangsa, ngurusi anak bangsa, calon pemimpin kita. Kalau para politikus kan mikirin perutnya sendiri, untuk diri kita sendiri. Kalau kita mikirin bagaimana bangsa ini berlanjut sampai sekian puluh tahun, bagaimana bangsa ini adil makmur, baldatun thayyibatun warabun ghafur dan seterusnya, kita mikirin di situ bagi seorang pendidik. Tapi lah ini kalau udah masuk kepada wilayah politik, kekuasaan, akhirnya urusan yang sederhana pun jadi rumit, ya kan? Mungkin terkesan mungkin dihambat dan seterusnya. Itulah mungkin kata. Jadi yang penting tadi, kalau pemerintah pusat dengan daerah itu semakin harmonis sejalan, insya Allah sampai Januari semakin bagus. Terus masyarakat juga nggak kendor, ikuti protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, menjaga. Terus sekarang budaya memakai masker tumbuh lagi, insya Allah Januari saya optimis juga, Mas. Jadi itu saya Januari optimis juga. Kalau Januari kita harus optimis seperti itu, kalau progresnya Mas sampai detik hari ini seperti ini, ya saya masih pesimis gitu loh. Makanya ya itulah seperti itu. Saya kira itu mungkin kata akhir. Mohon maaf Mas Tes kalau memang ada kesalahan dari saya dengan itu. Ya mungkin diskusi ini hanya awal mula saja, untuk pengembangan seterusnya ya saya kembali kepada pribadi-pribadi masing-masing untuk ya menggali, mengeksplorasi dan seterusnya. Terima kasih Mas Tris. Ya. Besok mungkin nonton TVRI ya. Iya, bersama Mas Tris. Kita bahas yang sama soalnya. Iya, oke. Terima kasih. Jam berapa nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok jam 6.30 pagi. Oh, pagi banget ya Pak. Pagi banget ya. Kita kan sholat subuhnya pagi. Oh, iya. Jadi ini bisa saya simpulkan ya bahwa terkait dengan kebijakan baru yang dikeluarkan dari Pak Mendikbud ya kemarin,
masih ada pro kontra ya, banyak ada yang pro, ada yang kontra gitu. Seperti yang diskusi sekarang ini kan dari Pak Tri sendiri pro nih gitu, Pak Holid kontra gitu, dan beberapa peserta juga ada yang kontra gitu. Mungkin ada juga yang sebenarnya pro gitu kan. Tapi mau gimana pun, mau pro dan kontra itu kan udah kebijakan pemerintah, pasti sebenarnya pemerintah juga udah mengkajinya gitu. Yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat ya kita ngedukung dan selalu positif aja, bahwa yakin bahwa pemerintah itu, antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan berupaya untuk membuat Januari nanti itu kasus corona itu semakin menurun, sehingga kita bisa belajar tatap muka dengan lancar kayak gitu. Itu aja sih, udah pukul 5.36, kita mungkin akhirnya agak lebih awal ya. Terima kasih untuk Pak Tris dan Pak Holly juga peserta mimbar virtual sore hari ini. Kita nantikan mimbar virtual ke barisan.co di minggu depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mbak Yus, makasih Pak Holid. Makasih Mas Riz. Makasih banyak ya. Sehat terus. Amin. Ya. Ya, kita jaga kesehatan kita semua. Amin. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Sekolah.